Record rupanya. Oke, di resume ya ini. Misal kita fokus di penghubung 6 ya, atau penghubung 6 ini sedang kita tinjau, sedang kita lihat. Maka kita memberi nama gayanya ya F, ya kita sedang melihat penghubung berapa? 6. Penghubung 6 ini bersentuhan dengan penghubung berapa? 1. Maka namanya F16. Jadi nomor penghubung yang sedang kita tinjau itu ada di belakang. Ya. Ada di belakang. Maka kalau kita lihat lagi penghubung 1 di sini, maka namanya F61. Dan nanti kedua buah gaya ini besarnya sama, arahnya berlawanan. Ya, ini kalau dalam bentuk cacing, ya. Misalkan dalam bentuk lintasan seperti ini, ya sama, ya. Dan ini yang akan menjadi final kita. Tujuan kita adalah sudah memberikan tanda panahnya kemana, ya, seperti itu. Dan ini adalah penamaan gayanya. Ya, rumus umumnya seperti ini. Nanti bisa Anda praktekkan lagi, ya. J penghubung yang sedang kita tinjau nih, ya, F, X, Y semua. X adalah penghubung yang bersentuhan, ya. Oke, let's try. Oke, kita coba. Sekarang kita lihat yang mekanisme engkol peluncur. Ya. Mekanisme engkol peluncur ini katakan di sini sebagai mekanisme engkol peluncur (MEP) itu merupakan mekanisme yang paling sederhana untuk dianalisis. Ya. Artinya untuk bisa memahami yang lain, kalau ini dulu harus paham. Ya. Dan ini akan menjadi target dengan saya. Anda bisa melakukan analisis gaya-gaya pada mekanisme engkol peluncur. Ya. Perhatikan misalkan ada mekanisme engkol peluncur dengan dimensi yang diketahui. Ya. Ada batang O2A yang membentuk sudut 60 derajat terhadap garis sumbu. Ya. Lalu ada batang hubung AB pada penghubung 4, titik B bekerja gaya P sama dengan 3 kN seperti pada gambar. Nah, tentukan besar dan arah kopel T2 agar sistem seimbang. Nah, ini bentuk penghubungnya, ya. Apa yang harus Anda lakukan ketika melihat ini? Ya, Anda harus analisis. Anda harus identifikasi, lihat dulu. Yang pertama apa yang perlu dilihat, seperti panduan kemarin, ya Anda lihat dulu dimensinya. Dimensi bendanya. Ya, ada O2A, titik O2A itu panjangnya berapa, kemudian batang AB panjangnya berapa, ya. Untuk apa? Kita lihat ternyata panjang AB di sini 107,48 cm atau 1 meter lebih. Itu kan nggak muat kalau kita gambar di kertas, ya. Maka di situ saya kotakin, buatlah skala gambar terlebih dahulu, ya. Dan Anda harus tunjukkan skala gambarnya nanti dengan jelas, ya. Kalau ada skala 1:2 gitu aja itu udah mengurangi kejelasan, ya. Analisis dimensinya, kemudian analisis ada titik-titik apa aja. Titik O2A di mana, titik A di sana, titik B di situ, ya. Kemudian nomor penghubungnya, ada nomor penghubung 2, itu batang O2A.
itu penghubung 2. Kemudian penghubung 3 itu batang AB. Penghubung 4 itu ya, penghubung 4 itu berupa apa? Oh, berupa slider penghubung 4. Ya. Kemudian batang 2 itu atau penghubung 2 itu terlihat membentuk sudut 60 derajat. Maka nanti Anda gambar juga 60 derajat. Ya. 60 derajat terhadap garis horizontal. Lalu apalagi yang perlu diidentifikasi? Gaya-gayanya. Ada gaya apa saja yang bekerja? Dan terlihat ada gaya P dengan besar 3 kN bekerja di penghubung 4 dengan arah horizontal ke kiri. Oke, sudah semua. Ya. Lalu apa yang ditanya? Nah, kalau nggak ada yang ditanya ya dikumpulkan. Jangan dikerjakan. Kalau Anda kerjakan malah salah karena tidak ada perintah untuk mengerjakan. Ya. Tapi kalau ada perintah, tentukan kopel T2 ini. Oh, yang ditanya adalah kita harus menentukan kopel T2 ya agar seimbang. Dan remember, kopel itu juga termasuk besaran vektor. Ada arah, ada besar nilai. Maka nanti tunjukkan nilainya sekian, arah kopelnya kemana. Ya. Dan arah kopel itu sama dengan arah momen. Hanya 2 kemungkinan arahnya. Searah jarum jam, apa berlawanan arah jarum jam. Ya, tuh. Nah, persoalan ini mengatakan atau menyatakan bahwa ada gaya P yang bekerja di slider di komponen luncur penghubung 4 dengan besar 3 kN ke arah kiri. Gaya P ini akan diteruskan oleh penghubung 4 ke penghubung 3. Di penghubung 3 akan diteruskan ke penghubung 2. Ya. Sehingga nanti dari penghubung 2 ini akan timbul kopel. Karena di sini berupa, mungkin di sini ini motornya ya. Akan muncul kopel. Akibat gaya 3 kN ini akan timbul kopel. Nah, kopel inilah yang nanti yang harus kita lawan dengan memberikan kopel lawan yaitu T2 ini. Berapa besarnya, kemana arahnya. Ya. Dan kopel lawan ini nanti akan melawan kopel akibat penghubung gaya P ini. Kalau gaya kopel yang bekerja pada penghubung 2 itu searah jarum jam, maka kopel lawan kita harus melawan arah jarum jam. Ya. Oke, itu pemahaman mengenai persoalannya. Jadi soalnya udah paham, dimensinya udah tahu, sudutnya udah tahu, ada gaya apa sudah tahu. Ya. Seperti biasa Anda buat ya, Anda buat gambarnya secara terskala, ya, dibuat, ya. Ini menunjukkan proses-proses cara pembuatan gambarnya. Ya. Nah, jangan lupa nanti Anda tuliskan ya, skala gambarnya di dekat gambar itu. Oke, ini setelah Anda buat gambarnya dengan benar, baru ya question and mark, ya, tanya kepada diri sendiri dan tandai, ya, apa sih yang ditanyakan? Nah, yang ditanyakan ternyata adalah besar dan arah kopel T2 agar sistem seimbang. Oh, yang ditanyakan besar dan arah kopel T2. Ini soalnya nanti bisa aja yang ditanyakan adalah di mana letak kiluan itu, di mana letak Kota Agung itu. Nah, gambarnya memang mekanisme kopel luncur yang ditanyakan, tapi tidak terkonek langsung ya. Yang dijawab itu siapa nama kawannya Pak Suudi. Nah, itu Anda jawab itu. Yang kedua apa? Nah, ingat kembali teori-teori sebelumnya tentang vektor, resultan,
momen, couple, pesan keseimbangan, anggota 2 gaya, 3 BGT SDK, 4 BGT SDK. Ingat. Maka kalau Anda praktis, udah tahu teorinya, terus dipraktekkan akan ngefek. Ya tahu. Nah, sudah ingat semua, itu semua. Langkah selanjutnya adalah memisahkan, di-explode. Gambar tadi, bam, ya, di-explode. Memisahkan setiap penghubung dan melakukan analisis gaya-gaya pada setiap penghubung. Ya. Nih, saya ulang lagi. Pisahkan setiap penghubung. Ya. Dan analisis gaya-gaya. Ada gaya apa saja yang bekerja pada penghubung-penghubung tersebut. Ini saya buat biru. Perhatikan pula dari mekanisme tersebut, adakah yang termasuk penghubung dengan kriteria anggota 2 gaya, A2G. Nah, apa itu A2G kemarin? Langsung nyambung, ting, 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 cereng. Nah, A2G itu adalah 2 buah gaya yang sama besar, berlawanan arah, segaris kerja. Ya, dia bekerjanya di mana garis kerjanya? Di sepanjang batang, sumbu batang. Ada enggak? Kita lihat dari penghubung-penghubung itu. Teng, lihat. Wah, ini nih. Enggak ada. Nah, karena kalau kita menemukan ada penghubung yang merupakan A2G, itu akan menambah informasi yang kita perlukan untuk memecahkan ini. Menambah, meringankan. Ya. Oke, diingat-ingat. Nih, contohnya kita analisis dari sini. Ya, secara terlihat dari sini, dari mekanisme ini terlihat penghubung 3 atau batang AB ini merupakan A2G. Ya, karena di sepanjang dari titik A sampai titik B itu tidak ada gaya lain. Sepanjang batang itu. Nanti gayanya akan ada di ujung titik A dan ujung titik B. Dan itu adalah A2G, anggota 2 gaya. Nah, enak sudah kalau sudah kita ini kan, kita identifikasi. Ya. Nih, penghubung 3, A2G. Ya. Gayanya seperti ini, lintasannya, bentuknya. Dia, gaya-gaya itu akan melewati sepanjang batang AB. Ya. Dengan nama yang di titik B itu F43. Sedang yang di titik A itu F23. Nah, kemana Pak arahnya, tanda panahnya? Yaitu belum tahu. Besarnya juga belum tahu. Tapi kita tahu gayanya nanti akan seperti ini di penghubung 3. Nah, ini akan berpengaruh ke yang lain nanti. Ya, ini saya tuliskan, nanti bisa dibaca lagi. Ya. Dan kedua gaya ini nanti sesuai dengan kriteria A2G, gayanya sama besar, berlawanan arah. Kalau cara matematis seperti itu tulisannya. Ya. Pada titik A penghubung 3 bekerja, pada titik A pada penghubung 3 bekerja gaya F23. Maka nanti pada titik A di penghubung 2 bekerja gaya F32 yang besarnya sama tetapi berlawanan arah. Dan kita lihat di titik B. Pada titik B penghubung 3 bekerja gaya F43. Maka nanti pada titik B di penghubung 4 itu bekerja gaya F34 yang besarnya sama tetapi berlawanan arah. Secara matematis
F34 sama dengan min F43. Ya, ingat tanda minus pada vektor menunjukkan arah. Ya. Nah, kalau sudah kita ke sana, ya, penghubung 2, ya, ini F32, ya, ada di titik O2 ada F12, ya, ada kopel T2, ya, ini ada sekali gayanya. Penghubung 2 menghasilkan kopel akibat F32 dan F12. Kopel inilah yang harus dilawan, disimbangkan menggunakan kopel T2, ya. Dan ketika Anda membuat batang penghubung 2 seperti ini juga harus dengan baik dan benar, terskala, miringnya sama, miringnya sesuai dengan sudutnya, ya. Karena nanti kita akan mengukur langsung berapa jarak sejajar antara F32 dan F12 ini. Dengan kata lain, kita akan mengukur lengan kopelnya. Ya. Nah, di penghubung 4, ini penghubung 4. Ya. Nah, ini penghubung 4. Di penghubung 4 berupa slider, berupa anggota luncur, ada gaya apa saja? Ada gaya P 3 kN, ada gaya F34, kemudian ada gaya F14. Ya, ada gaya F14. Dari mana gaya F14 ini? Ini adalah gaya, ya, akibat slider ini ke dinding silindernya. Ya. Nah, Anda bayangkan ada slider, ada torak, kemudian ada silindernya. Nah, kalau nggak ada silindernya, kira-kira posisi slidernya akan di situ atau jatuh, plung gitu. Kan jatuh, ya. Karena ada silindernya, maka seolah-olah ada yang menahan, yaitu gaya F14. Ya. Ya, ini gaya F14 berasal dari adanya kontak permukaan piston ke slider. Ya, ini saya buatkan keterangannya. Ya. Dan kita lihat sekarang. Lihat di penghubung 4. Dan kita selalu mulai dari di mana gaya luar itu bekerja. Gaya luar dalam hal ini bekerja di penghubung 4. Maka kita mulai dari penghubung 4. Ada gaya apa saja di sana? Ya, ada gaya apa saja di sana? Ada gaya P, ada gaya F34, ada gaya F14. Berapa gayanya? 3. Maka apa? Berarti 3 BGT SDK. Ya. Oke, paham? Ya. Ada gaya apa saja? P, F34, F14. Ada berapa jumlahnya? 3. Berarti 3 BGT SDK. Ya. Karena kondisi yang terlihat itu sudah melebihi dari syarat minimalnya. Yang tidak boleh itu adalah kurang dari syarat minimalnya. Apa syarat minimalnya? Lengkap lintasan cacing. Nah, ini sudah melebihi, sudah malah lebih enak. Ya. Lengkap lintasan-lintasan, malah lebih enak. Ya. Maka selanjutnya apa setelah kita ini? Ya, kita terapkan persamaan keseimbangan. Sigma F sama dengan 0. Ya, kita terapkan itu dulu. Caranya bagaimana? Kita buat poligonnya, poligon gayanya. Ya, harus tertutup. Nah, nanti belajar secara cepat. Dilihat, oh ini bisa dibuat poligon gayanya. Oh ini belum. Nah, kalau belum,
ke yang kedua, sigma M sama dengan 0. Kalau dilihat seperti ini, seperti yang terlihat di layar, menurut Anda, ya, ini sudah bisa langsung dibuat poligon gayanya atau belum? Yuk, siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Tiga badai, mau jawab nggak? Tiga badai. Anda boleh sambil minum ya, saya sambil ngopi ini. Poligon gaya tuh harus ada ini ya Pak, lebih dari satu yang kayak tanda panah gitu. Nggak paham saya maksudnya. Harus ada arahnya Pak. Ya kan kemarin sudah diterangkan membuat poligon gaya itu. Ya. Kalau sudah dipraktekkan kemarin pasti udah tahu membuat poligon gaya. Oh itu maksudnya. Tiga badai, mau nyapa tiga badai? Siapa Pak tiga badai? Itu ada tritopan itu. Tiga. Ada Arif Fajar, ada Oki, Ferdian, ada siapa lagi nih? Nizar Sidik, ya. Ada Ogi Kurniawan, nah, yang semuanya adanya tas-tasnya aja orangnya. Orangnya nggak ada. Mati lampu Pak depan saya. Hah? Mati lampu. Ya, alhamdulillah kan. Syukuri aja, berarti masih Anda belum pindah dari Indonesia kan. Karena kalau udah nyala 88 jam itu berarti sudah di luar Indonesia itu. Ya nggak apa-apa kan, mati lampu kan mesti kelihatan kan, layar HP-nya emang mati juga. Hidup kok Pak, masih cukup insya Allah baterai. Oke. Ya coba Anda lihat. Ya, siapa aja lah nanti yang mau jawab tadi. Kalau dilihat di penghubung 4 ini ada gaya satu lengkap, kedua lintasan, sudah bisa belum ini dibuat poligon gayanya? Belum Pak menurut saya Pak. Sigit ya? Iya Pak. Oke, cakep Sigit jawabannya. Saya suka. Dan Anda buka catatannya, catatan di awal-awal itu. Kalau Pak Sudi suka jawabannya berarti apa? Berarti belum pas. Ya nggak apa-apa, Sigit. Bagus Sigit. Ya, yang penting berani jawab itu kan. Nah, pakai kacamatanya kan juga lebih ganteng. Ya. Oke, kita lihat aja, makanya di ini ya. Nah, warning tuh. Setelah melakukan pemisahan setiap penghubung dan melakukan analisis gaya pada setiap penghubung, analisis gaya-gaya dimulai dari penghubung dengan gaya yang sudah diketahui besarnya. Dalam hal ini yaitu penghubung 4. Yaitu yang saya katakan tadi. Saya ingatkan lagi sini. Ya. Biar nggak bingung mulai dari mana ini kan, apa penghubung 2, 3 atau 4 ya. Lihat saja gaya luarnya di mana. Nah, tugas kita ini, tugas Anda nih, cuma ini, membuktikan persamaan keseimbangan pada setiap penghubung tadi. Ada berapa tadi penghubungnya? Ada penghubung berapa saja? Penghubung? Ada penghubung berapa saja tadi? Ada batang berapa saja tadi? Halo, halo. Yuk Sigit, jawab lagi Sigit. Ada yang berani jawab Sigit selain kamu?
Penghubung berapa saja sih kita lihat? Ada penghubung berapa saja? Di slide sebelumnya ya Pak? Yang nggak slide sebelumnya, memang di materi hari ini tadi itu. Tadi kan di awal kan kita harus melakukan analisis, ada apa aja di gambar itu, dimensinya ada penghubung berapa saja. Oh, ada penghubung ini. Mestinya Anda jangan live, bener-bener live ngeliatin layar aja, tapi sudah diunduh dulu yang di V-Class, dilihat sambil live sambil ngeliat, oh ini, oh beri catatan di ini. Sehingga mudah. Ada 3 tadi penghubungnya. Ada penghubung 2 yang terlihat, ada penghubung 2, penghubung 3, penghubung 4. Ya. Maka tugas kita adalah menerapkan persamaan keseimbangan pada setiap penghubung tadi. Di penghubung 2 diterapkan, di penghubung 3 diterapkan, di penghubung 4 diterapkan. Nah itu. Ya. Nah ini. Maka ketika kita mulai menerapkan persamaan keseimbangan, maka di situ sudah mulai masuk skala gaya. Nah, misalnya di penghubung 4, kita tentukan skala gayanya. Gaya sebesar 3 kN, ini mau kita gambarkan berapa di kertas kita. Itu caranya. Misalkan mau digambarkan 4,55 cm, itu mewakili 3 kN. Berarti setiap 1 cm adalah 0,659 kN. Dari mana? 3 dibagi 4,55. Ya. Terapkan sigma F sama dengan 0. Ini skala gayanya ya. Dan itu harus dituliskan. Nah, kita terapkan dulu persamaan gaya sigma F sama dengan 0. Ini gaya P3-nya. Kemudian ada gaya apa lagi tadi? F34. Ya. Gaya yang terakhir harus kembali ke titik awal. Nah ini. Ya, diterapkan. Nah, setelah seperti ini baru kita rapihkan. Dirapihkan gaya-gayanya. Set. Lalu tinggal diukur. Diminta ya. Berapa F14-nya, F34-nya diukur, dikalikan dengan skala gayanya yang ini. Ya, diukur. Ini skala gayanya. Ya. Nih. Set, ya. Dapatlah ini. Kalau ini udah dapat, yang lain tuh enak. Apa? Enak. 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 Ya. Nih. Tadi apa katanya? F43 itu sama dengan F34. F34 udah tahu belum? Ini F34-nya tahu. Sama besarnya. Apa yang beda? Arahnya. Arah F34-nya kemana? Ke bawah. Berarti F43-nya arahnya ke ya. Ini F34-nya nih. Ya. Maka ini F43-nya arahnya ke atas ya. Karena tadi penghubung 3 adalah anggota 2 gaya, maka F23 ini sama dengan F43 besarnya. Arahnya berlawanan ini nulisnya. Ya. Selesai di penghubung 3. Ya. Ke penghubung 2. Nah, tadi F23 arahnya ke sini, maka F32 ini sama besarnya dengan F23. Arahnya berlawanan. Ya. Berarti ini arahnya kalau ini ke bawah, yang di sini ke atas. F12 ini sama dengan F32. Arahnya berlawanan, maka ini arahnya ke kiri. Sekarang Anda lihat di penghubung 2 ini. Di penghubung 2 ini ada 2 buah gaya yang sama besar. F32 dan F12. Sama besar. Berlawanan arah, sejajar. Nah, apa itu? Ciri-ciri apa itu kemarin itu?
Kalau ada dua buah gaya yang sama besar, berlawanan arah, sejajar, itu ciri-ciri apa itu? Ya, itu kan ciri-ciri couple. Terbentuk couple di penghubung dua itu, muter. Dan itulah yang harus dilawan menggunakan couple T2 yang mau kita cari. Ya. Maka ya, nih. Maka dalam membuat penghubung dua seperti ini tidak boleh sembarangan. Saya ulang lagi. Harus sesuai, benar, baik, dan benar. Karena kita mau mengukur H ini tidak langsung dari kertas gitu, diukur langsung. Ya. Dari pengukuran H itu 4,47 cm. Dikalikan dengan skala gambarnya, ya, maka yang sesungguhnya itu adalah 4,7 cm. Ini mencari rekan couple. Kemudian mencari besar dan arah couple, ya. Maka besar couple T2 itu adalah F32 dikalikan hanya. Atau boleh F12 juga boleh, sama aja. Ini hanya mencari besar. Dapatlah di situ 133,653 kN cm. Enggak. Itu baru besarnya. Arahnya bagaimana? Kita lihat, ya, kita lihat arah couple yang ini, ya. Akibat F32 dan O F12, ya. Di titik A itu ada gaya yang narik sebesar F32, ya di titik O2 ada F12. Ini kira-kira batang duanya itu berputarnya ke arah mana? Kalau Anda lihat di situ, berputarnya ke arah mana? Ingat tadi, arah couple itu hanya ada dua kemungkinannya. Searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Kalau gambarnya seperti ini, kira-kira berputarnya ke arah yang mana? Ayo, siapa yang mau jawab? Arah kiri, Pak. Nggak ada arah kiri. Arah momen. Jarum jam. Nah, Ke arah jarum jam. coba siapa? Tadi Nizar. Apa Nizar jawabannya? Berlawanan jarum jam. Arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam. Nah, maka couple D2 itu harus searah jarum jam. Nah, cukup kita buatkan di sini. Di dekat sini. Arahnya, ini besarnya, ini arahnya, ini. Ya, cukup dengan itu aja. Sudah menunjukkan. Couple-nya besar 133, arahnya searah jarum jam. Nah, udah selesai. Ya. Nah. Itu untuk mekanisme engkol peluncur. Sekarang saya share lagi untuk yang mekanisme 4 penghubung. Nah, ini. Ya, ini 4 penghubung. Sama dari awal-awal itu sama nanti. Anda harus gambar dengan benar. Anda harus identifikasi soalnya, ada apa saja, dimensinya berapa, gaya-gayanya itu apa saja, penghubungnya apa saja. Ya. Nih, sama. Ya, terus ini nanti bisa dibaca. Ya. Nih, gambarkan soal sesuai gambar, jangan asal gambar. JAG tuh. Buat yang bagus tulisannya JAG di sablon, di kaos warna hitam belakang itu JAG. Buat kepanjangannya, jangan asal gambar. Ya.
Nih, ini sudah yang terskala. Anda identifikasi soalnya baik-baik, ya kan? Nih, ya, identifikasi dimensinya. Oh, ada, ya, ada penghubung 2, yaitu batang O2A. Ada penghubung 3, yaitu batang AB. Ada penghubung 4, yaitu batang O4B. Ya, ada O4B. Tuh. Penghubung satunya yang mana, Pak? Kok tahu-tahu 2, 3, 4? Penghubung satunya itu yang diarsir itu, itulah penghubung 1. Penghubung 1 itu kalau di kenyataannya seperti apa? Ya berupa rangka, dudukan, itulah penghubung 1. Ya. Itu penghubung-penghubungnya. Kemudian sudutnya berapa? 60 derajat. Terus lalu ada gaya apa? Oh, ternyata di penghubung 4 itu ada gaya P sebesar 6 kN yang bekerja sejauh 22 mm dari titik O4 dengan kemiringan tertentu. Tidak paham soalnya. Tak, oh gini soalnya. Nah, sekali lagi, apa yang ditanyakan? Kalau pertanyaannya siapa nama teman Pak Sudi, Anda jawabnya itu, tinggal cari. Pak Sudi punya teman siapa? Misal Anda kenal dosen siapa? Anda tahu siapa? Dosen PA, Pak. Siapa? Dosen pembimbing akademik. Ya, siapa namanya? Pak Heri Wardono. Nah, tanya Pak Heri. Pak Heri temannya Pak Sudi bukan? Iya temannya. Nah, catat itu jawabannya. Heri Wardono. Nah, selesai kumpulkan. Mudah aja kok kuliah itu, kan? Menjawab sesuai yang ditanyakan. Nah, siapa lagi? Siapa lagi, Riza atau Haria? Siapa PA-nya? Atau kenal dosen siapa? Pak Yonanda, Pak. Ah, ya, tanya Pak Yonanda. Pak Yonanda temannya Pak Sudi bukan? Bukan, kan? Jangan jawab nama Pak Yonanda, salah. Loh, kok Pak Yonanda bukan temannya Pak Sudi? Saya sahabatnya. Waduh, lebih dalam lagi itu kan. Ya. Tapi kan yang ditanya teman, bukan sahabat. Ya jangan jawab juga. Ya. Nah, ternyata yang ditanya bukan nama teman, ternyata apa? T2, ya kerjakanlah T2 tadi. Ya, sama prosesnya. Ya, sama prosesnya, analisis. Ya tadi itu question and mark. Ada nggak yang A2G? Nah, nih. Coba dibaca itu. Yang di atas, tulisan di atas itu. Baca dengan lantang, dengan keras. Apa coba? Siapa yang mau baca? Coba baca tulisannya. Siapa mau baca? Baca yang keras, yang lantang. Yang mana, Pak? Yang hasil analisa itu, Pak? Iyalah kan, cuma itu tulisannya, nggak ada yang lain. Siapa yang mau baca? Saya, Pak. Ya, silakan. Hasil analisa dari para analis terkenal FBI, DEI, MI6, Babinsa tegas tanpa ragu kalau penghubung 3 adalah A2G. Nah, itu mantap. Kok Babinsa ada, Pak? Hah? Kenapa? Ada Babinsa, Pak. Tegas tanpa keraguan kalau penghubung 3 ya. Ini sudah tegas tanpa keraguan kalau penghubung 3 adalah A2G. Mana penghubung 3? Batang AB. Mengapa A2G? Nggak ada gaya di sana, di sepanjang batang AB. Batangnya polos.
P-O-L-O-M. Oh, itu polom. Polos. P-O-L-O-Z. Itu polos. Berarti P-O-L-O-S. Polos. Nggak ada gaya lain selain batangnya itu polos. Nanti gayanya akan ada di titik A dan titik B, di ujung-ujung. Nah, itulah A2G. Ya. Menghubungkan satu titik ke titik yang lain. Nah, sudah enak kalau ada A2G-nya. Lebih memudahkan. Nah, ini. Suruh apa? Suruh ingat. Penghubung 3 adalah A2G. Apa itu? Nah, yang di bawah itu. Ya. Oke. Nah, inilah A2G, penghubung 3-nya. Dipisahkan langsung. Ya. Nanti gayanya seperti ini arahnya. Ini F43, yang ini F23. Ya. Nah, nih. Oke. Dan tinggal di titik B di penghubung 3 ada F43. Maka di titik B di penghubung 4 ada gaya yang sama. Sama dalam artian kemiringannya sama. Yang bernama F34 kebalikannya. Ya. Pun di sini di titik A pada penghubung 3 ada F23. Maka di titik A pada penghubung 2 juga ada F32 yang besarnya sama tetapi nanti berlawanan arah dengan F23. Ya. Nah, sudah makin jelas. Sekarang dari mana kita memulaikannya? Ya, mulai dari mana? Dari penghubung yang di penghubung itu ada gaya yang bekerja, ada gaya luar. Di penghubung berapa? Penghubung ampe, penghubung 4. Ini penghubung 4. Ya. Dilihat di sana di penghubung 4 itu ada gaya apa saja? Ada gaya P. Yang bagaimana kondisinya? Lengkap. Sudah ada panahnya. Berapa besarnya? 6 kilonewton. Lalu ada gaya apa? F34. Berupa apa? Lintasan. Lalu ada gaya apa? Di titik 4 itu ada gaya cacing. Yang kita nggak tahu gayanya itu bagaimana. Besarnya kemana lintasannya nggak tahu. Maka ada gaya cacing. Apa itu? Ciri minimal apa itu? Gayanya ada 3. 1 lengkap, 1 lintasan, 1 cacing. Itu ciri minimal apa itu? Ya, itu adalah 3 BGT SDK. Ya, bagaimana teorinya kemarin cara menyelesaikannya? Dilihat. Bukan dilihat, dipraktekkan. Ya. Nah, ini slide nomor 9. Nanti kita akan mulai dari sini. Ya. Nih. Ya. Ini 3 BGT SDK. Masih ingat caranya kan? Nah, saya tanyakan. Apa tugasnya tadi? Menerapkan persamaan keseimbangan pada semua batang. Dimulai dari batang 4. Nih, 3 BGT SDK. Ya. Ini kalau dibuat poligonnya belum bisa. Maka kita yang kedua, sigma M. Ya, caranya yang dilihat kemarin ini. Dipanjangkan lintasannya, kemudian gaya yang cacing tadi itu harus melewati titik potongnya. Ya, jangan lupa skala gayanya buat. Ya, sudah seperti ini tinggal dibuat. Ya, ini skala gayanya.
Tinggal dibuat nih. Ya. Seperti ini, ya. Tinggal dirapihkan. Dirapihkan poligon gayanya. Ya, ini diulang lagi. Ini dirapihkan. Langkah selanjutnya adalah merapihkan. Ya. Setelah dirapihkan apa? Diukur berapa F34 panjangnya kali skalanya. Diukur. F14 juga sama. Oke, dah. Ini udah selesai di penghubung 4. Ya, kembali ke penghubung 9 tadi. Penghubung 9 yang ini. Ya, penghubung 9 itu yang ini. Nah, ini. Slide nomor 9. Nih. Kembali ke sini di mana tadi? Nih. Ya. Sekarang sudah tahu nih F14-nya ke bawah, F34-nya ke sana. Ya. Udah, kalau sudah seperti ini tadi apa katanya? F43 sama dengan F34. Ya, nih. Arahnya berlawanan. Karena ini A2G, maka F23 sama dengan F43. Arahnya berlawanan. Dan dari sini ternyata terlihat penghubung 3 dalam kondisi tarik. Tertarik. Karena gaya F43 dan gaya F23 itu saling menjauh berarti menarik batang AB itu. Dan secara logika pun sama. Ya. Batang 4 ini ada gaya P yang arahnya ke atas, berarti ini membuat gaya P itu berputar searah jarum jam. Karena di titik B ini ada penghubung 3 yang nempel, maka ini ngikut, maka seolah-olah tertarik ke sana gaya B di sini, ya. Sesuai masuk logikanya sama, ya. Nah sudah, F3-nya gaya penghubung 3-nya selesai, ke penghubung 2 ada F32 besarnya sama dengan F23, arahnya berlawanan tinggal. Di sini juga ada F12. Ya. Apa ini? Nih. Kembali di sini. Ternyata ada kopel di sana di penghubung 2. Ada F12, ada F32, ada kopel. Ya. Jadi yang harus dilawan misalnya kopel T2. Nih. Kopel T2-nya ini. Ya, ini hitung-hitungannya dapat sekian. Nah, ini arah kopelnya kemana? Ini arah kopelnya. Arahnya kemana? Searah jarum jam atau melawan arah jarum jam? Searah, Pak. Searah jarum jam. Maka nanti kopel lawannya T2 itu harus melawan arah jarum jam. Center counter clockwise, CCW. Ya, ini cara menentukan. Ya. Atau ini kan ini untuk pembelajaran. Ya, nanti kalau Anda pengerjaan cukup dituliskan di sini aja, dekat sini. Tuliskan di sini. Kopel lawannya itu harus counter clockwise. Mana ini? Oh, di sini nggak ada di sini. Mana draw, ini draw, highlight. Yang ini deh. Ya. Cukup seperti ini atau dibuat. Nah. Cukup dibuat seperti itu. Sudah selesai. Nah, selesai. Udah. Nah, nanti silakan Anda mau berlatih. Ya, nih, misalkan latihan P-nya itu 3 kN, P-nya ya. Nanti silakan masing-masing mengerjakan sendiri-sendiri
diikutin langkahnya, ya. Skalanya Anda tentukan sendiri, ya. Nanti mau berapa skalanya, semestinya ini jawabannya nanti. Anda akan mendapatkan jawaban yang sama atau kalau tidak mendapatkan jawaban yang hampir sama. Very close tight gain. Sangat dekat sekali jaraknya. Ya. Kemudian sampaikan hasilnya saja besar dan arah T2-nya atau bisa Anda capture proses Anda yang Anda buat, ya. Dikirimkan lewat grup WA. Ya, latihannya sebelum nanti Anda case project, ya. Anda tentukan sendiri P-nya besar, boleh, mau 3 kN boleh, mau basing terserah boleh, ya. Nah, itu tugas tidak untuk dikumpulkan tapi untuk dikoreksi. Oke, any question sampai sini? Ada pertanyaan? Permisi Pak, Yuk, silakan. Zoom recordnya dimasukin ke YouTube nggak Pak? Apanya? Zoom recordnya. Dimasukkan nggak ya? Yang jelas saya masukkan ke V-Class. Ya. Siapa? Sebenarnya dimasukkan ke kutub maupun enggak, yang penting itu tadi Anda praktekkan, ya. Dimasukin ke YouTube, di sana enggak subscribe kan percuma juga tuh. Basing dia terserah, ya kan. Yang penting dipraktekkan di YouTube itu untuk ngulang-ngulang aja. Kalau melihat membaca masih bingung, ditambah dengan record tadi, semoga tidak menjadi bingung, ya. Oke ya, selamat berlatih. Nanti hasilnya seperti apa dilihat. Anda kerjakan diri dulu masing-masing, ikuti prosesnya, kemudian baru berdiskusi dengan kawannya. Kamu ngerjakan enggak? Ya sudah, saya nyari yang ngerjakan. Kamu ngerjakan enggak? Ternyata nggak ada yang ngerjakan, cuma kalian satu orang saja ngerjakan. Ya sudah, lapor siapa? Terus tanya ke siapa? Ke Disduk Capil. Udah sana tanyalah. Kalian ngambil KTP di sana, kan? Nah, kalau ada yang mengerjakan, kamu ngerjakan nggak? Ngerjakan. Ya sudah, kamu berapa hasilnya? Sekian. Oh, sama, saya juga segitu hasilnya. Terus tanya yang lain lagi, kamu berapa hasilnya? Sekian. Loh, kok beda jauh ya? Bedanya di mana ternyata? Bedanya. Oh, ternyata bedanya. Oh, punyamu ini nih. Lengan kopelnya itu masih belum dikalikan dengan skala gambarnya, masih yang bukan aslinya itu, pantesan kecil hasilnya. Nah, itu. Nah, baru kemudian kalau bingungan baru ditanyakan. Ya. Oke ya, semuanya. Sekali lagi, ilmu plus praktek sama dengan efek. Nah, karena ini bukan kuliah listening, tidak hanya listening, ya, tapi juga ada skill di situ. Baik ya, rekan mahasiswa, silakan nanti berkunjung di V-Class atau sudah selesai uploadnya. Ya, saya akhiri. Have nice learning, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Sama-sama ya, saya end meeting. Iya Pak.